Nah, untuk standar ya, untuk engineering drawing standar yang berlaku di dunia itu ada beberapa macam. Jadi ada dari ISO, kemudian ada dari ASME atau ANSI, kemudian ada dari BS, ada dari DIN, ada dari GIS. SNI sendiri juga ada, tapi sudah cukup lama. Nah, yang baru-baru ini yang diacu dari ISO tahun 2011 yang kebanyakan diacu. Jadi bedanya kalau ISO ini yang mengacu general ya, general untuk seluruh dunia sifatnya. Kemudian untuk yang ASME atau ANSI itu diacu oleh Amerika. Seperti itu. Untuk JIS itu produk dari Jepang, BS ini dari British dan lain sebagainya. Jadi banyak, Indonesia sendiri juga punya, tapi supaya standar kita pakai yang ISO saja. Nah, kemudian apa saja yang harus ada dalam suatu gambar? Itu diantaranya yang pertama ada geometri. Jadi geometri itu adalah bentuknya ya, shape-nya, shape dari objeknya itu bisa direpresentasikan sebagai view atau tampak. Kalau adik-adik pernah melihat ada gambar teknis yang namanya ada tampak depan, tampak samping, kemudian ada tampak belakang, seperti itu. Nah, itu geometrinya. Jadi bisa dilihat view berdasarkan beberapa angle atau beberapa titik pandang. Ada yang dari depan, ada yang dari atas, ada yang dari samping ya, samping kanan, samping kiri, dan sebagainya. Kemudian selain geometri itu ada dimensi atau dimension ya, dimensi itu dimensi ini menotasikan ukuran ya, ukuran dari objek yang digambar itu dengan unit atau satuan yang disetujui. Misalkan standarnya pakai meter ya berarti meter semua gitu. Jangan dalam satu gambar itu campur-campur. Ada yang meter, ada yang desimeter, ada yang sentimeter, ada yang milimeter seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan semua milimeter ya milimeter. Kalau standarnya sentimeter, sentimeter. Kalau standarnya meter, meter semua seperti itu. Jadi yang membaca itu tidak bingung. Kemudian ada tolerance ya, ada toleransi. Ini uh, toleransi dari dimensi yang disetujui. Jadi misalkan bolehlah panjang pendek, lebih panjang sedikit, agak pendek sedikit, seperti itu digitnya, desimalnya misalnya seperti itu. Kemudian ada material. Nah, material ini, jadi kalau kita misalkan kita bicara tentang engineering drawing ya, engineering drawing ini adalah suatu benda yang digambar. Katakanlah kita membuat bangunan. Nah, dalam satu bangunan itu kan beda-beda itemnya. Dalam satu ruangan tidak jarang itu ada plafon, ada dinding, ada lantai, ada kaca ya kan. Kemudian kalau kita kupas satu persatu, katakanlah dinding, dinding sendiri itu ada pasangan batanya, kemudian ada plesterannya ya kan, yang menyelimuti dindingnya, kemudian ada aciannya, kemudian ada catnya. Belum lagi kalau kita bicara bangunan yang itu menonjolkan keindahan ya, katakanlah hotel, itu kan ada finishing wallpapernya seperti itu. Kalau kita bicara studio, itu nanti dindingnya ada karpetnya untuk meredam dan lain sebagainya. Kalau kita bicara taman, itu ada planternya dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi ada banyak sekali material yang bisa terkandung dalam satu gambar bangunan. Artinya supaya tidak bingung ini gambar apa, ya harus di-statekan di situ. Ada penjelasannya. Kasih garis, ini material kayu. Kasih garis, ini material kayu yang seperti apa, itu dijelaskan dengan detail. Ini adukan plesteran dengan komposisi 1, 2, 3, seperti itu misalkan. Ini adalah bata setengah. Ini adalah bata expose, seperti itu. Ini lantai keramik grade sekian, ukuran sekian seperti itu. Jadi tiap material itu dijelaskan dalam satu gambar supaya tidak ada kebingungan. Kemudian ada finish ya. Finish ini biasanya, nah ini sedikit tadi sudah saya singgung di material. Kalau finish ini sifatnya dia penutup permukaan. Nah, kenapa ini penting untuk dijelaskan? Karena biasanya untuk bangunan atau benda-benda yang memang itu dimaksudkan untuk diekspos, tidak jarang kita butuh kualitas finishing yang agak tinggi. Jadi dengan itu
supaya tidak salah di gambar itu di-state-kan, misalkan lantai marble granit tebal sekian, seperti itu harus dijelaskan, karena tidak jarang ya di dalam bangunan dan di luar bangunan itu beda. Kemudian untuk bangunan yang diekspos terhadap cuaca, untuk bangunan yang memang ditujukan untuk memanjakan mata, sama yang ditujukan untuk fungsional, itu biasanya beda juga. Jadi supaya tidak salah, itu dijelaskan dengan detail informasinya di situ. Finishingnya harus ini, itemnya ini, speknya ini, dan lain sebagainya itu di-state-kan di gambar. Nah, itu termasuk material, termasuk item finish ini. Jadi setidaknya dalam satu gambar engineering drawing itu ada unsur geometrinya, kemudian ada unsur dimensinya, kemudian ada unsur toleransinya, ada unsur materialnya, dan ada unsur finishnya. Nah, berikutnya untuk gambar ya, gambar geometri itu kan terdiri dari garis sebenarnya dalam satu engineering drawing. Dalam satu gambar itu, geometri itu asalnya dari garis. Jadi bisa terbentuk bentuk mobil, bisa terbentuk bentuk kotak, persegi, dan lain sebagainya itu asalnya dari line. Nah, belum lagi line yang untuk kelengkapan, misalkan garis dimensi dan lain sebagainya itu ada. Nah, itu ada ketentuannya. Ini contohnya, ini contoh tergambarnya. Jadi kalau kita mau menggambar section itu pakainya garis yang seperti ini. Kalau kita mau menggambar gambar yang dia agak tersembunyi di belakangnya, itu pakainya yang garis putus-putus dengan ketebalan sekian. Kalau kita mau menggambar asnya, garis as itu pakai yang tipis tapi yang panjang pendek seperti ini. Kemudian garis dimensi dan extension itu seperti ini. Kemudian cutting plane itu seperti ini. Break line atau untuk memotong itu seperti ini garisnya. Jadi kalau kita punya batang terlalu panjang, nah ini dikasih seperti ini supaya terpotong. Kemudian disambung lagi dengan potongan lagi. Kayak gitu. Nah, ini garis besar saja. Nanti silakan dipraktekkan di tugas supaya lebih jelas. Nah, untuk kalau kita yang pertama ada yang tipenya visible ya, visible atau tampak. Itu continuous line atau garis menerus yang digunakan untuk menggambar hal-hal yang terlihat. Jadi tepi-tepi edge-nya, tepi-tepi gambar yang terlihat itu digambar dengan yang garis visible, garis jelas. Kemudian ada yang kedua tipe hidden. Yang tipe hidden ini misalkan saya punya dua benda seperti ini ya. Yang ini yang depan, ini yang belakang. Nah, tepinya ini kalau kita menggambar suatu benda kan yang digambar kan garis tepinya ya, Kalau gambar tangan ini ya berarti ini, berarti ini sampai membentuk bentuk tangan kan. Berarti kan tepinya. Nah, saya punya tangan ini di depan, kemudian saya punya tangan ini di belakang. Nah, bagian yang tidak tampak itu kan segini nih. Bagian ini kan tidak tampak. Bagian ini digambar dengan garis yang hidden tadi, yang putus-putus itu, seperti ini. Itu fungsinya. Kemudian yang ketiga ada tipe center. Tipe center ini gunanya untuk menggambar as dari garis as ya. Jadi misalkan kita punya barisan kolom atau balok, itu kan ada asnya. Nah, garis asnya itu kita gambar dengan tipe yang center ini. Kemudian ada tipe cutting plane. Ini nanti sepertinya akan lebih jelas kalau dipraktekkan langsung. Intinya, kalau saya punya gambar satu rumah, saya ingin melihat bagian dalam rumah tapi dalam satu tampak, dalam satu muka. Nah, itu seakan-akan kita punya kotaan rumah ya, kemudian kita potong bagian tengahnya. Nah, kalau kita potong itu kan nanti dari depan akan kelihatan bagian dalam rumahnya. Nah, itu cuttingnya di situ. Section itu mirip dengan cutting. Kemudian ada pantom dan lain sebagainya, itu kurang banyak dipakai. Tapi yang harus dipahami ya, yang paling banyak nanti akan bersentuhan itu dengan yang tipe visible, ini yang jelas ya. Pasti kalau kita membuat jenis gambar teknis atau engineering drawing itu pasti ada yang tipe visible-nya. Kemudian ada tipe hidden-nya, ini sering juga muncul. Kemudian ada tipe center, as, ini hampir pasti kalau di sipil pasti muncul. Kemudian cutting plane dan section itu
hampir bisa dipastikan juga pasti muncul. Jadi 5 ini yang akan sering kita temui dalam gambar engineering drawing.